warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Naskah Laksara dari UPTD SDN 1 Panjenengan Wetan, Kabupaten Indramayu. Saya CGP Angkatan 9 dengan fasilitator Ibu Dian Rahmawati. Dalam tugas demonstrasi kontekstual di modul 1.4 budaya positif dalam penerapan segitiga restitusi. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Sebelum ke kasus, saya akan memaparkan apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah skenario cerita kasus 1 dengan judul Perundungan Verbal. Sifa merasa tersinggung oleh Hanif karena Hanif sering bercanda kepadanya dengan cara membuli menyebut nama ayah Sifa. Sifa emosi dan pada akhirnya Sifa juga membalas ucapan Hanif dan akhirnya mereka berdua menciptakan keributan di kelas. Selamat belajar dan inilah prosesnya. Sudah lama Ibu tidak melihat Sipa semarah ini. Ada apa sama Sipa? Kesel Bu, kesel banget ke Hanif. Masa nama ayah aku jadi bahan bercandaan dia? Aku balik katain lagi lah nama ayah Hanif di hadapan teman-teman. Kesel banget Bu. Oh begitu. Kamu pasti merasa marah dan kesal. Ibu Ida juga akan merasa kesal kalau nama ayah Bu Ida dijadikan bahan bercanda. Kemudian pada saat itu apa yang Sipa lakukan? Ya saya langsung balas Hanif lah Bu dengan ngeledekin nama ayahnya juga. Saya nggak terima nama ayah saya dijadikan bahan bercandaan oleh dia. Oh begitu. Kamu pasti melakukan seperti itu karena ada alasan tertentu kan? Iyalah Bu, masa saya diam terus? Hanif terlalu sering ngeledekin nama ayah saya. Makanya saya emosi dan membalasnya. Ya wajarlah, kamu pasti tidak suka karena orang yang kamu sayangi dan kamu hormati diejek oleh temanmu sendiri. Dengan kamu menghormati ayahmu, itu menandakan bahwa kamu sangat menghormati dan menghargai ayahmu. Untung kamu tidak bertindak gegabah lagi. Kamu hanya membalasnya ucapan Hanif saja. Untung saya masih bersabar, tidak sampai memukul Hanif karena dia terlalu sering mengejek saya. Saya bela nama ayah saya lah biar tidak diejek terus. Iya pasti. Kamu lebih memilih untuk bersabar. Kamu tetap memilih untuk tidak melakukan hal yang lebih parah daripada itu, bukan? Iya Bu. Nah, sekarang Bu Ida mau ajak Sipa untuk mengingat lagi tindakan Sipa yang tadi membalas Hanif di kelas sampai membuat kegaduhan. Kira-kira tindakan Sipa itu sudah sesuai belum dengan keyakinan di kelas kita atau prinsip Sipa? Tidak Bu, saya juga malu sebetulnya marah-marah itu karena dilihat banyak teman. Kira-kira keyakinan mana yang tidak sesuai dengan prinsip Sipa? Sebetulnya saya itu orangnya suka menghargai orang lain. Karena saya sering diledeki, akhirnya saya terpancing dan membalasnya sehingga saya lupa dengan pentingnya saling menghargai. Tapi menurut Sipa, dengan meyakini menghargai orang lain itu sangatlah penting tidak? Sangat yakin lah Bu.
Ia setuju. Kita semua perlu memiliki sikap saling menghargai. Namun, ada keyakinan kelas kita yang perlu kita jalani ketika kita sedang emosi, bukan? Iya Bu, saya harus lebih bersabar, tidak meladeni omongan-omongan yang tidak baik. Sipa bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kamu mau jadi orang seperti apa? Saya tidak ikut merendahkan orang lain juga dan lebih bertanggung jawab atas apa yang aku ucapkan dan perbuat. Bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Tentunya nyaman Bu dan bangga karena bisa memiliki banyak teman yang baik pula. Baiklah kalau begitu. Menurut Sipa, kapan akan dimulai untuk memperbaiki masalah ini? Sekarang juga Bu, saya akan meminta maaf kepada Hanif dan teman-teman karena telah membuat kegaduhan di kelas. Hanif, maafkan saya ya sudah meledek nama ayah kamu. Saya juga minta maaf ya Sipa. Iya Hanif, sama-sama. Perasaan saya ketika saya mengobrol sama Ibu Ida, saya senang, tenang karena bisa menghormati dan menghargai orang lain. Dan saya bisa menyelesaikan masalah dengan meminta maaf. Terima kasih Bu Ida. Bagaimana di kasus 1? Tentunya sangat menarik bukan untuk kita pelajari dan pahami. Di skenario cerita yang kedua yaitu bolos sekolah. Bu Ida memperhatikan absen salah satu muridnya yang bernama Ana. Setiap pelajaran matematikanya Ana selalu tidak berangkat sekolah. Pada akhirnya Ana sering tertinggal dengan materi matematikanya di kelas. Yuk kita belajar lagi di kasus kedua. Siang Ana. Siang Bu. Aduh gawat, pasti aku ditanya-tanya sama Bu Ida. Sudah lama Ibu tidak melihat Ana? Kenapa Ana sekarang ada di sini? Iya Ibu, maafkan Ana sering tidak sekolah karena Ana tidak menyukai mata pelajaran matematika. Oh begitu. Kamu berhak merasakan begitu. Ya pasti kamu akan menjadi malas sekolah. Ibu juga mungkin kalau tidak menyukai sesuatu akan mempengaruhi kepada sikap ibu. Kemudian pada saat di rumah, kegiatan apa yang Ana lakukan? Ya saya main HP saja dan rebahan di kamar. Oh begitu. Pasti kamu melakukan tersebut ada alasan tertentu kan? Ya Ibu, saya masih bingung dan kadang suka tidak mengerti dengan materi yang disampaikan oleh guru. Ketika saya belajar agak lebih fokus, tapi malah tambah pusing Bu. Ya wajar lah, ketika otak kita diajak untuk berpikir keras, pasti akan mudah lelah. Tapi dengan kamu mencoba fokus, tapi kamu masih tetap pusing, kamu sudah menunjukkan sikap yang hebat. Kamu tidak mudah menyerah begitu saja kan? Iya Bu, saya masih ada mau untuk usaha. Tapi kadang saya juga malu dengan teman-teman lainnya. Terlihat seperti saya saja yang tidak mengerti dengan materi itu. Iya pasti kamu merasa tidak percaya diri kan? Tapi kamu sudah memiliki usaha untuk ingin bisa. Nah sekarang Bu Ida akan ajak Ana untuk mengingat lagi sikap Ana yang malas sekolah. Kira-kira sudah sesuai belum dengan nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Tidak Bu, saya sebetulnya juga malu bahwa sering bolos itu. Tapi kadang saya masih bingung dengan mata pelajaran yang tidak saya sukai. Nah, kira-kira keyakinan mana yang kurang sesuai dengan prinsip Ana?
Sebetulnya saya itu mau berusaha, Bu. Tapi karena rasa malu saya terhadap teman-teman, akhirnya saya memilih untuk menghindari mata pelajaran itu. Saya merasa bahwa usaha saya percuma. Tapi menurut Ana, dengan meyakini kerja keras itu sangat penting tidak? Penting lah, Bu. Ya, setuju. Kita perlu memiliki sikap kerja keras dan berusaha. Namun, ada keyakinan kelas kita yang harus kita sepakati, bukan, ketika kita malas? Ya, Bu, saya akan lebih teguh dan lebih berjuang lagi dan selalu bersemangat. Nah, Ana bersedia tidak memperbaiki situasi ini? Sedialah, Bu. Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kamu mau jadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang pekerja keras, Ya. tidak mudah putus asa, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Tentunya senang, Bu, dan bangga bisa menghargai diri saya sendiri. Baiklah, mari kita pikirkan bagaimana langkah selanjutnya untuk memperbaiki situasi ini. Saya akan memulai dengan selalu menghadapi pelajaran matematika, Bu, dan janji tidak akan menghindari pelajaran tersebut. Kemudian, saya lebih konsentrasi, belajar penuh dan aktif. Hebat Ana, kamu luar biasa. Kalau ada yang belum paham, kamu selalu rajin bertanya ya. Siap, Bu. Perasaan saya ketika sudah mengobrol dengan Bu Ida, senang dan bisa lebih menghargai lagi diri saya sendiri, serta bisa lebih bersemangat lagi ke sekolah. Terima kasih, Bu Ida. Semoga video tersebut bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.